Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Cahya Pramudita dari kelas 12 IPS 3 absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi regional dan global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan, saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Yosi Jasdi Andriana, Francisca Adelia Valentina, Anissa Wagfirlianti, Dila Nafisa Puspita Rindiani. Pengertian SARC. SARC merupakan kependekan dari South Asian Association for Region Cooperation atau Asosiasi bagi Kerjasama Regional Asia Selatan. Ini merupakan sebuah organisasi sosial serta politik dari 8 negara yang terletak di Asia Selatan. Kedelapan negara tersebut adalah India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maladewa, Bhutan, dan negara terakhir yang menjadi anggota SARC adalah Afghanistan. Sejarah berdirinya SARC. SARC adalah sebuah organisasi ekonomi dan politik yang terdiri dari 8 negara di kawasan Asia Selatan. Mengenai hal kependudukan, organisasi ini merupakan organisasi regional yang terbesar dengan jumlah pendudukan hampir mencapai 1,5 miliar orang. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Desember 1985 oleh India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maladewa, dan Bhutan. Pada bulan April 2007, tepatnya pada saat KTT SARC yang ke-14, Afghanistan menjadi anggota dari organisasi ini yang ke-8. Tujuan berdirinya SARC: 1. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara di kawasan Asia Selatan. 2. Menumbuhkan kerjasama dan rasa solidaritas dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. 3. Mempercepat pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan Asia Selatan. Pengaruhnya terhadap Indonesia. 1. Indonesia dapat memenuhi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri karena menjalin kerjasama dengan beberapa negara anggota SARC. 2. Memperluas pasar bagi produk dalam negeri. 3. Menghilangkan hambatan perdagangan internasional. 4. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. 5. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pengertian OPEC. OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi, yaitu suatu organisasi yang tujuannya menegosiasi masalah-masalah terkait produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dan perusahaan-perusahaan minyak. Sejarah berdirinya OPEC. OPEC berdiri pada tanggal 14 September 1961 di Baghdad, Irak. Negara pendiri dari OPEC adalah 5, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Sesudah penyelenggaraan konferensi Baghdad 10-14 Agustus 1960 yang diikuti oleh 5 negara produsen minyak tersebut. Markas OPEC pada awalnya bertempat di Jenewa 21 Januari 1961 sampai Agustus 1966, lalu pindah ke Wina, Austria. Pada awalnya dibentuknya sudah menjadi kesepakatan bahwa OPEC memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan harga minyak internasional untuk kepentingan negara-negara anggotanya. Tujuan OPEC. Secara garis besar, tujuan OPEC antara lain yaitu 1. Menggabungkan kebijakan perminyakan atas negara-negara anggota. 2. Memenuhi permintaan dunia terhadap minyak bumi. 3. Melakukan penstabilan harga minyak dunia. 4. Menetapkan kebijakan-kebijakan dalam melindungi negara-negara anggota. 5. Mempertahankan harga minyak dan menolak aksi penurunan harga minyak yang dilakukan perusahaan besar seperti
The Seven Mayor seperti Exxon, Texaco, Sokal, Gulf, British, Rotterdam, Shell. Pengaruh dalam buku Indonesia dalam dunia perminyakan tahun 1984 karya Sanusi Bachharwi. Selama bergabung dengan OPEC, Indonesia mendapatkan banyak pengaruh positif, yaitu 1. Indonesia mendapat kepastian impor minyak dan negara produsen besar seperti Arab Saudi. 2. Indonesia banyak belajar tentang pengelolaan industri minyak secara modern. 3. Menguatkan posisi Indonesia dalam proses negosiasi dengan negara-negara lain. APEC. Pengertian APEC. APEC merupakan kepanjangan dari ASEAN Pacific Economic Cooperation, di mana merupakan sebuah organisasi kerjasama ekonomi regional yang ada pada kawasan Asia Pasifik. APEC terbentuk pertama kali pada tahun 1989 dan pada saat pertemuan tingkat menteri negara-negara dari Asia Pasifik yang diadakan di Canberra, Australia. Sejarah berdirinya APEC. APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation merupakan sebuah forum ekonomi yang didirikan pada Januari 1989. Pendirian APEC digagas oleh Perdana Menteri Australia bernama Bob Hawke saat itu. Pendirian APEC yang diusulkan oleh Bob Hawke ini dilatar belakangi oleh keinginan membangun kerja sama ekonomi bagi kawasan Asia Pasifik yang berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya, hal tersebut diwujudkan dengan adanya pertemuan pertama APEC yang bertempat di Canberra, Australia. Pertemuan ini diketuai oleh Gareth Evans yang merupakan Menteri Luar Negeri Australia. Pertemuan ini dihadiri oleh menteri dan 12 negara. Hasil yang dicapai dari pertemuan ini yaitu adanya komitmen untuk mengadakan pertemuan tahunan di masa yang akan datang di negara Singapura dan Korea Selatan. APEC 1. Menjalin kerjasama ekonomi antar negara di Asia Pasifik. 2. Meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 3. Memperkuat kemampuan negara anggotanya untuk memperjuangkan kepentingan bersama, termasuk dalam forum multilateral yang lebih luas. Pengaruh terhadap Indonesia. Selama tergabung dalam APEC, Indonesia mampu meningkatkan investasi dan intensitas perdagangan internasional. Hal tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan nasional. Di sisi lain, Indonesia juga waspada terhadap upaya liberalisasi ekonomi perdagangan yang dapat memunculkan sifat konsumerisme masyarakat Indonesia. Kesimpulan, organisasi regional dan global adalah wadah bagi negara dalam berinteraksi dengan negara-negara lainnya. Negara merupakan bagian dari masyarakat sosial yang mana pada hakikatnya sebagian bagian dari masyarakat sosial. Negara tidak dapat hidup sendiri. Diberlakukan adanya interaksi antar negara melalui organisasi regional dan global. Terbentuknya organisasi regional dan global didasari keinginan untuk bekerja sama antar negara anggota organisasi regional dan global. Keinginan untuk bekerja sama yang telah disepakati antara suatu anggota organisasi regional dan global membentuk suatu komitmen untuk saling bekerja sama. Salah satunya kerjasama dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Tidak hanya itu saja, antara anggota organisasi regional dan global juga saling membantu dalam mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting dalam pembentukan organisasi regional dan global seperti organisasi SAARC, OPEC, dan APEC. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.